Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Ganjil 1 akan mempraktekkan persidangan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 46 garing PUU garis datar 8 2010 pada perihal pengunjian Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 terhadap pasal 28B ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 28D ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya Aditya Raffi Fauzan dengan NIM 181061173 sebagai Hakim Ketua. Saya Eva Komalasari dengan NIM 181061175 sebagai Hakim Anggota. Saya Olive Octavia Putri dengan NIM 181061190 sebagai kuasa hukum pemohon 1. Saya Kotrunada Ananda Rafidah dengan NIM 181061155 sebagai kuasa hukum pemohon 2. Saya Sandra Dewi dengan NIM 181061161 sebagai kuasa hukum pemohon 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 46 garing PUU garis datar 8 2010 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, untuk persidangan hari ini yang hadir yaitu para pihak, sedangkan masyarakat luas, wartawan, kalau ingin mengikuti persidangan pada hari ini bisa melalui media YouTube dan melalui media web Mahkamah Konstitusi. Sehingga asas terbuka untuk umum masih dapat dipenuhi. Tetapi untuk yang hadir di dalam forum ini adalah orang-orang yang tertentu saja, yaitu para pihak. Jadi, bukan berarti hanya di sini saja, tapi juga bisa disaksikan melalui media YouTube dan web Mahkamah Konstitusi melalui live streaming. Baiklah, untuk persidangan hari ini, siapa saja yang hadir? Baik, sebelumnya terima kasih Yang Mulia. Pada kesempatan sidang hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Olive Octavia Putri, selaku kuasa hukum pemohon 1. Baiklah, lalu yang kedua? Saya Kotrunada Ananda Rafidah sebagai kuasa hukum pemohon 2. Selanjutnya, untuk kuasa pemohon yang ketiga? Saya Sandra Dewi sebagai kuasa hukum pemohon 3 yang mulia. Baiklah, berarti hanya 3 kuasa pemohon yang hadir pada hari ini ya? Iya, Yang Mulia. Baik, Mahkamah pada persidangan ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, permohonan saudara sudah diterima di kepanitraan dan sudah dibaca oleh majelis hakim yang ditugaskan untuk memeriksa pemeriksaan pendahuluan dan perbaikan permohonan di register nomor 46 dan seterusnya tahun 2020. Permohonan ini diterima pada hari Senin, tanggal 5 Januari tahun 2020 pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan majelis hakim ditugaskan untuk memeriksa perkara tersebut. Kami berdua sudah membaca secara keseluruhan permohonan ini dan juga sudah membuka seluruh bukti yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya. Oleh karena itu, agendanya adalah saudara pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Tidak perlu dibacakan semua. Apakah saudara sudah membuat ringkasan? Sudah, Yang Mulia. Baik, tetapi pada saat pembacaan petitum saudara harus membacakan petitum tersebut secara keseluruhan. Kemudian, setelah saudara menyampaikan secara lisan permohonannya, nanti majelis hakim, yaitu kami berdua, akan memberikan nasihat sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan masukan, nasihat, sebagai upaya perbaikan dari permohonan ini ya. Silakan. Baik, izin menjelaskan Yang Mulia. Bisa dilihat pada halaman 5 pada poin 8. Pada poin tersebut, pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya identitas KTP, sebagaimana di dalam pasal 28B dan pasal 28G. Kemudian pada poin 9, bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang laki-laki dan
diuraikan dan dirugikan oleh pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan bahwa pemohon dalam hal ini berusaha melakukan ikhtiar keadilan dengan memohonkan alasan-alasan permohonan yang jelas. Baik, mohon diteruskan. Kemudian, pada nomor 10, bahwa pemohon itu hak-hak konstitusinya yang telah diberlakukan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut telah dirugikan secara spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakuannya ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai legal standing-nya bagaimana? Ini mengenai legal standing dari pemohon yang mulia. Baiklah, silakan dilanjutkan untuk membaca isi positanya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon akibat norma di dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa di poin 11 pemohon adalah seorang perempuan warga negara Indonesia yang berusia 50 tahun yang telah melakukan pernikahan siri dengan seorang laki-laki bernama Dr. Andes Murdiono dengan wali nikah almarhum Haji Mokhtar Ibrahim. Maaf, sebentar saya potong. Apakah pernikahan siri tersebut terdapat saksi? Ya, ada yang mulia. Pernikahan siri tersebut memiliki 2 saksi. Izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai isi posita. Pemohon melakukan pernikahan siri dan telah memiliki 1 anak dari pernikahan tersebut. Namun perkawinan tersebut baru sah secara agama pemohon dan perkawinan tersebut belum didaftarkan sesuai administratif. Di sini pemohon mengajukan beberapa pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 74 mengenai perkawinan yang bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mengajukan pasal tersebut karena pernikahan yang sah secara agamanya dan merasa dirugikan oleh pasal 43 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan. Lalu pada pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya dan keluarga ibunya. Menurut pasal ini telah merugikan status hukum dari anak tersebut yang telah dijaminkan dalam ketentuan UUD 1945 karena pasal 28 ayat 28B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keperdataan anak tersebut, maka di sini pemohon merasa dirugikan secara material ataupun finansial, karena menurutnya suami pemohon tidak berkewajiban dalam hal mengasuh anak tersebut bila kita merujuk pada pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sandra Dewi. Izin melanjutkan yang mulia. Lalu mengenai perkawinan pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilangsungkan sesuai rukun nikah agama Islam adalah sah, tetapi terhalang oleh pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya berdampak kepada status anak yang dilahirkan pemohon. Status anak tersebut menjadi tidak sah dalam UU Perkawinan. Padahal, dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut pemohon, pernikahan tersebut yang telah sah menurut agama Islam menjadi tidak sah akibat ketentuan hukum UU Perkawinan tersebut. Demikian isi positanya yang mulia. Baiklah, lalu bagaimana dengan alasan-alasan permohonan? Mohon silakan dijelaskan. Baik, yang mulia izin menjelaskan mengenai alasan permohonan. Bahwa di dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, karena merasakan hak konstitusionalnya dirugikan berdasarkan dengan UU Perkawinan, terutama berkaitan dengan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1. Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan status perkawinan dan status anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Kemudian, sebagaimana yang sudah tertera di dalam pasal 28B ayat 1 dan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar.
maka pemohon dan anaknya memiliki hak untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Gugatan tersebut dilakukan karena hak konstitusional pemohon telah dicederai oleh norma hukum di dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan norma hukum sudah sangat jelas ini tidak adil dan merugikan karena perkawinan pemohon sah sesuai dengan rukun nikah agama Islam, tetapi masih terhalang oleh pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Olive Octavia. Baik, izin melanjutkan yang mulia, sesuai dengan pasal 28B ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945, setiap orang ini memiliki kedudukan dan hak yang sama, termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum dari anaknya. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang, dikarenakan cara pernikahan yang ditempuh berbeda, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum, serta tidak diberlakukan berbeda. Tetapi pada kenyataannya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa, yaitu norma hukum. Dalam kedudukan sebagaimana yang sudah diterangkan, telah terbukti bahwa pemohon memiliki hubungan sebab dan akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang tertera pada pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang telah dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sandra Dewi. Izin melanjutkan yang mulia. Dalam hal ini, pemohon secara objektif mengalami banyak kerugian dalam segi materi dan finansial, yaitu si pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan serta membiayai pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin, serta biaya mengasuh dan memelihara anak. Dalam semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus perkara permohonan uji material pada pasal 2 ayat 2 dan pada pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pasal 28B ayat 1 dan ayat 2, serta pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Sekian alasan-alasan permohonannya yang mulia. Baik, saudara diberi waktu sebelum tanggal 16 Januari 2020 untuk memperbaikinya, lalu diserahkan kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang perbaikan permohonan. Apakah dapat dimengerti? Baik, yang mulia dapat dimengerti. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau dirasa cukup, tolong nanti semua kuasa hukum menandatangani permohonan ini. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan dirasa sudah cukup, persidangan hari ini saya akan selesai dan ditutup.